Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk tafaqquh fid din, dalam rangka juga dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Maka mudah-mudahan amalan yang kita kerjakan secara rutin ini menjadi amalan ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah terus di atas thalabul ilmi sampai akhir hayat kita. Dan pada malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita atau pelajaran kita dari pelajaran tafsir dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang terakhir yang kita baca adalah ayat yang ke-185 ya, dari surat Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-186. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka jawablah, fa inni qarib, sesungguhnya aku, yaitu Allah, qarib, dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka
hendaknya mereka memenuhi dan melaksanakan perintah-perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, niscaya mereka akan mendapatkan bimbingan atau petunjuk. Ayat ini hadza jawabu su'al sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'du ashabihi faqalu ya Rasulullah aqribun rabbuna fanunajih am ba'idun fanunadih. Ayat ini adalah jawaban dari pertanyaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sebagian para sahabatnya. Mereka bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqaribun rabbuna, apakah Rabb kami dekat, apakah Rabb kita dekat, fanunaji, sehingga kita cukup bermunajat, ya. Am ba'id fanunadih, ataukah Rabb kita ini jauh sehingga kita harus menyeru dengan seruan, ya. Nah, kalau na'am munajat itu berbisik-bisik atau bersuara lirih, ya. Kalau na'am nida itu seruan yang dengan suara keras, ya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah subhanahu wa ta'ala itu dekat sehingga kita cukup bermunajat, ataukah Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh sehingga kita harus menyeru, ya, dengan seruan. Fanazala, maka turunlah ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, maka jawablah inni qarib, sesungguhnya aku yaitu Allah dekat. Li'annahu ta'ala ar-raqib asy-syahid, karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang mengawasi, ya. Asy-syahid, dan zat yang menyaksikan, yang maha mengawasi dan menyaksikan hamba-hambanya. Al-mutalli' 'ala sirri wa akhfa, yang maha melihat terhadap perkara-perkara yang rahasia dan maha melihat terhadap perkara-perkara yang lebih samar atau lebih tersembunyi. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, zat yang mengetahui mata yang berkhianat, ya. Dan zat yang mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada, ya. Fahuwa qaribun aidon min da'ihi bil ijabah, dan dia juga yaitu Allah subhanahu wa ta'ala juga dekat dari orang yang berdoa kepadanya, ya. Yaitu dengan cara Allah mengabulkannya, menunjukkan dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang berdoa kepadanya. Walihada qala, oleh karena ini Allah berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Wad du'a nau'an, du'a'u ibadah wa du'a'u mas'alah. Nah, Allah di sini berjanji mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah, na'am, kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong, enggan berdoa kepadaku, kata Allah, maka niscaya dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, dalam keadaan hina dina. Maka di dalam ayat ini ada kewajiban berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi seorang hamba untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ancaman bagi orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, sombong, enggan, tidak mau meminta kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Waliyadzubillah. Sehingga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wajib. Bersama dengan itu Allah berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Wa du'a wal ibadah, dan doa adalah ibadah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika doa itulah ibadah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a nau'an, dan doa kata Syekh ada dua macam. Ya. Ada doa ibadah wa doa masalah. Ada doa ibadah, ya, ada doa masalah. Apa itu doa ibadah? Doa ibadah itu adalah doa yang dengannya seorang hamba beribadah kepada Allah. Nah, misalkan dia melakukan sholat, ya, nah, baca Al-Quran dan amalan-amalan ibadah yang lain, ya. Nah, yang dia mengharapkan pahala dari Allah dan takut dengan azab Allah. Nah, sehingga dia melakukan amalan-amalan ibadah tersebut, ya. Maka doa ibadah yang seperti ini tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, jenis yang kedua, doa masalah, doa permintaan. Ya, permintaan hajat, minta rezeki, minta keturunan, minta ini dan itu, ya, dari hajat dan kebutuhan seorang hamba. Nah, ini namanya doa masalah. Nah, dan doa masalah, nah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah jika dalam perkara-perkara yang tidak mampu untuk mengabulkannya kecuali Allah. Nah, misalkan meminta, nah, ya, hujan, meminta keturunan dan seterusnya dari berbagai macam hajat, ya. Karena ini tidak mampu untuk mengabulkannya kecuali Allah, maka harus doanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Nah, adapun doa atau permintaan, ya, nah, kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk tersebut mampu untuk melakukannya, maka la ba'sa bih, tidak mengapa, ya. Nah, misalkan seorang fakir, ya, yang miskin, yang belum makan 3 hari 3 malam mungkin, ya, dia meminta kepada seorang yang memiliki makanan, nah, ya ghani at'ibni, ya, wahai orang yang kaya, berilah aku makan. Nah, ini kan doa permintaan, tapi doa masalah, ya. Maka boleh jika kepada makhluk yang makhluk tersebut mampu untuk memberikannya. Nah, adapun permintaan, naam, atau doa permintaan atau doa masalah yang mana tidak mampu mengabulkannya kecuali Allah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Nah, doa nau'an, doa ibadah wa doa masalah. Ada doa ibadah, ya, ada doa masalah. Wal qurbu nau'an. Kemudian saya juga mengatakan di sini, demikian juga al qurb, kedekatan. Ya. Nau'an, ada 2 macam. Ya. Fa ini qarib. Nah, sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Wal qurb nau'an, kedekatan Allah dengan hambanya ada 2 macam. Qurbun bi'amali bi'ilmihi min kulli khalqi. Yang pertama adalah kedekatan seorang hamba dengan setiap makhluknya, yaitu kedekatan dengan ilmunya, yaitu Allah mengetahui semua apa yang dilakukan oleh hambanya. Nah, ini menunjukkan Allah dekat dengan hambanya, karena Allah mengetahui seluruh apa yang dilakukan oleh hambanya. Nah, ya. Wa qurbun min abidihi wa da'ihi.
Yang kedua adalah kedekatan Allah dari orang-orang yang beribadah kepadanya dan orang-orang yang berdoa kepadanya. Nah, bil ijabah, dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, mengabulkan doanya. Wal ma'unah, dan dengan cara Allah memberikan pertolongan kepadanya. Wat taufik, dan dengan cara Allah memberikan taufik kepadanya. Nah, atau dalam kata lain ada ma'iyah amah, ada ma'iyah khosoh. Ya. Kebersamaan Allah dengan hambanya itu ada kebersamaan yang sifatnya umum, ada kebersamaan yang sifatnya khusus. Ya. Kebersamaan yang bersifat umum yaitu Allah mengetahui semua apa yang dilakukan oleh hambanya. Nah, ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, terhadap seluruh hambanya. Nah, ada ma'iyah khasah, kebersamaan yang khusus, yaitu Allah menolong orang-orang yang menolong agamanya. Itu Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang betul-betul mencari taufik. Nah, Allah mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya dengan serius. Ya. Sehingga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kedekatan seorang hamba, atau kedekatan Allah kepada hambanya, ada dua macam kedekatan. Naam, dengan setiap makhluknya, itu Allah mengetahui, ya, setiap apa yang dilakukan oleh makhluknya, ya. Nah, yang kedua, kedekatan Allah dengan orang yang beribadah kepadanya dan orang-orang yang berdoa kepadanya. Itu kedekatan dengan cara Allah mengabulkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dan taufik kepadanya. Nah, faman da'a rabbahu biqalbin hadirin wa du'ain masyru'in wa lam yamna' mani'un min ijabati du'a ka'aklil haram wa nahwi fa innallaha qad wa'adahu bil ijabah. Maka barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan hati yang hadir, hati yang hadir itu serius, nah, khusyuk, ya, dan dengan doa yang disyariatkan, ya, dan juga tidak ada penghalang-penghalang yang menghalangi dari terkabulnya doa, ya, seperti memakan makanan yang haram. Ini penghalang dari terkabulnya doa, ya. Maka barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan hati yang hadir, khusyuk, ya, serius, dan dengan doa yang disyariatkan, dan tidak ada penghalang-penghalang yang bisa menghalangi dari terkabulnya doa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji akan mengabulkan doa orang yang berdoa tersebut, ya. Wa khususun idza ata bi asbabi ijabati du'a. Terkhusus jika dia melakukan sebab-sebab yang bisa menyebabkan terkabulnya doa. Ya. Apa sebab-sebab yang bisa mengabulkan na'am atau menyebabkan terkabulnya doa? Disebutkan dalam ayat tadi. Falyastajibuli, dan hendaklah mereka istijabah kepadaku. Wahyal istijabatu lillahi ta'ala bil inqiyadi li awamirihi wa nawahihi al-qauliyah wal fi'liyah, yaitu istijabah, ya, menyambut, memenuhi, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan penuh ketundukan. Nah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik perintah dan larangan yang berupa ucapan atau perbuatan. Nah, jadi istijabah, ya, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, ini sebab terkabulnya doa. Falyastajibuli, dan hendaklah mereka melaksanakan dan memenuhi perintah-perintahku. Wal yu'minu bi wal imanu bihi, dan diantara sebab yang menjadikan terkabulnya doa adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mujib lil istijabah, keimanan yang mengharuskan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah.
Falihadza qala, oleh karena ini Allah berfirman, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku, niscaya mereka mendapatkan bimbingan atau petunjuk. Nah, maka orang yang berdoa kepada Allah dengan khusyuk, hati yang hadir, ya, dengan doa yang disyariatkan, doa yang terdapat dalam Al-Quran atau doa yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kemudian dia tidak melakukan perkara-perkara yang bisa menghalangi terkabulnya doa, maka apa? Allah menjanjikan doanya akan dikabulkan. Nah, terkhusus jika dia adalah orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa-doanya, ya. Namun jika dia melakukan sebab-sebab yang bisa menghalangi terkabulnya doa, ya, maka ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak mengabulkan doanya, ya. Seperti memakan makanan yang haram, ya. Memakan makanan yang haram adalah salah satu penghalang dari terkabulnya doa, ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya. Hadis yang ke-10 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. Bahwasannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan tentang perintah Allah kepada kaum mukminin, ya, sebagaimana perintah Allah terhadap para rasul, ya, itu agar mereka memakan makanan yang baik, ya, karena Allah itu thayyib la yaqbal illa thayyiba. Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sehingga Allah perintahkan kepada kaum muslimin seperti apa yang Allah perintahkan kepada para rasul, yaitu untuk memakan yang baik-baik, ya. Setelah menyebutkan ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang seorang yang melakukan perjalanan jauh, ya, safar, kemudian rambutnya kusut dan kakinya berdebu, ya. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit, ya, sambil menyeru ya Rabbi, wahai Rabbku, ya Allah, berdoa. Nah, akan tetapi makanannya haram, dan juga minumannya haram, dan pakaiannya haram, ya. Dan dia hidup dengan barang yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Nah, padahal dia melakukan beberapa sebab yang bisa menjadi sebab terkabulnya doa. Yang pertama apa? Safar. Ya, safar di antara sebab terkabulnya doa. Doanya musafir. Yang kedua, ya, dia menengadahkan kedua tangannya, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini sebab dikabulkannya doa, ya. Kemudian yang ketiga, dia bertawassul dengan rububiyah Allah, ya, dengan menyebutkan ya Rabbku, ini tawassul, ya. Ya Allah, ya Allah. Nah, ini juga diantara sebab terkabulnya doa, ya. Nah, dia melakukan beberapa sebab terkabulnya doa, akan tetapi ternyata ada penghalang yang bisa menghalangi dari terkabulnya doa dia. Apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram, dan dia hidup dengan barang yang haram. Maka, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya? Makanannya haram, ya, minumannya haram, ya. Maka hadis ini juga sebagai peringatan bagi kita agar kita hati-hati, ya, dalam masalah makanan dan minuman yang kita konsumsi, ya.
yang kita berikan kepada keluarga kita, anak-anak dan istri kita. Hati-hati. Nah, harus betul-betul dari sesuatu yang halal, yang tidak ada keraguan padanya. Nah, walaupun mungkin hanya sedikit, ya. Nah, ya. Walaupun mungkin kurang, ya. Akan tetapi halal, ya. Nah. Adapun orang yang selalu mengkonsumsi barang-barang yang haram, baik itu makanannya, minumannya atau pakaiannya atau barang-barang yang ada, yang dia miliki, yang dia pakai, ya, yang dia dapatkan dari cara yang haram, ya, maka ini akan menyebabkan seseorang, ya, jauh dari terkabulnya doa, ya. Maka jangan heran jika dia sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkannya. Maka introspeksi diri, ya. Nah, ya. Cek and recheck kepada diri sendiri, ya. Amalannya, perbuatannya, ya, dan seterusnya. Makanannya, ya, minumannya, pakaiannya dicek. Nah, barangkali ada yang didapat dari perkara yang haram, nah, yang tidak halal, ya. Maka, seseorang hendaknya terus, ya, introspeksi terhadap dirinya sendiri, nah, agar senantiasa dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia menghisab dirinya sendiri sebelum nanti dihisab nanti di akhirat, ya, di hari hisab yang begitu dahsyat, ya. Maka dia hisab dirinya sendiri sekarang di dunia ini, ya. Berapa banyak dosa-dosanya, berapa banyak ya, keburukan-keburukannya, ya. Sehingga dia berusaha untuk mengimbanginya dengan berbagai macam amalan saleh, ya. Untuk mengimbangi yang buruk-buruk tadi, dosa-dosa yang banyak tadi, dia banyak beramal saleh. Nah, melebihi yang lain, ya. Nah, dihisab lagi dirinya. Nah, ternyata masih banyak dosa-dosanya, ya. Mungkin masih lebih banyak dosanya daripada amal solehnya. Maka bangkit lagi untuk beramal lagi, terus beramal. Nah, dari berbagai macam sisi, ya. Dari sisi sodakohnya, dari sisi sholat sunnahnya, dari sisi puasa sunnahnya, dari sisi menolong orang, membantu orang, dan seterusnya, ya, untuk mengimbangi berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatannya. Nah, maka memakan makanan yang haram, atau meminum minuman yang haram, atau berpakaian dengan pakaian yang haram, menggunakan barang-barang yang haram, ini sebab tidak dikabulkannya doa. Sebagaimana dalam hadis yang sahih tadi. Adapun jika seseorang berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk, yang hadir, dan dengan doa yang disyariatkan, ya, dan tidak melakukan penghalang-penghalang dikabulkannya doa, ya. Apalagi dia menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah berjanji akan mengabulkan doa-doanya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Oleh karena itu Allah berfirman, maka hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Ar-rusyd ayahsul lahumur rusyd alladhi huwal hidayah lil iman wal a'malis salihah. Yaitu mereka akan mendapatkan ar-rusyd, bimbingan. Itu berupa hidayah, petunjuk untuk beriman dan beramal saleh. Wa yazulu anhumul ghai al-munafi lil iman wal a'malis salihah. Dan akan hilang dari mereka kesesatan yang bisa menafikan keimanan dan amal saleh.
Ini makna la'allahum yarsyudun. Niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk, bimbingan, yaitu petunjuk untuk beriman dan beramal soleh, dan hilang dari mereka kesesatan yang bisa menghilangkan keimanan dan amal soleh. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku, niscaya mereka senantiasa atau selalu mendapatkan ar-rusyd, petunjuk. Wa li'anna al-imana billahi wal istijabati li amri sababun li husulil ilmi. Dan juga karena keimanan kepada Allah dan istijabah terhadap perintah Allah, memenuhi dan melaksanakan perintah-perintah Allah, ini juga sebab diraihnya ilmu, ya. Sebab yang bisa menyebabkan seseorang meraih atau mendapatkan ilmu, karena sebab dia beriman kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, ya, dan makna takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian furqana. Allah berikan kepada kalian furqana. Apa itu furqana? Furqanan yaitu nuran wa taufiqan, cahaya dan taufik yang Allah berikan di hati hamba, ya, yang dengannya hamba bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Cahaya dan taufik di dalam hati yang dengannya seorang hamba bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ini furqan. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kalian furqana. Furqana, cahaya dan taufik di dalam hati yang dengannya seorang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka taqwa Allah, yaitu beriman kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah, ini sebab husulul ilm, sebab seseorang mendapatkan ilmu. Allah mudahkan baginya untuk mendapatkan ilmu. Taib, selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka jawablah, inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Dan kedekatan Allah sudah kita jelaskan tadi, ya. Ada dekat, kedekatan Allah dengan setiap makhluknya, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala menyertai setiap makhluknya, ya. Allah mengetahui semua apa yang dilakukan oleh makhluknya. Yang kedua, kedekatan Allah dengan orang-orang yang beribadah dan berdoa kepadanya, dengan cara Allah mengabulkannya, memberikan taufik kepadanya, menolongnya, dan seterusnya. Fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, dan aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Ini janji Allah, akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka oleh karena itu hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Niscaya mereka akan selalu mendapatkan petunjuk. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Dan pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala ada beberapa macam, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ya, dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u laisa bi'ithmin wala biqati'ati rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalath. Imma tu'ajjal lahu da'watuh wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mislaha." Tidaklah seorang muslim yang dia berdoa, namun doanya bukan doa yang berisi dosa dan bukan doa yang berisi pemutusan silaturahmi, ya. Nah, tidaklah seorang muslim berdoa, yaitu berdoa kebaikan, ya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari 3 perkara, ya. Yang pertama, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan dikabulkannya doa orang tersebut, ya. Atau Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyimpannya untuk dia di akhirat nanti. Tidak dikabulkan di dunia, tetapi Allah simpan di akhirat karena Allah ingin dia menikmatinya di akhirat, yaitu di surganya. Wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mislaha, atau Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolak darinya, ya, keburukan yang sebanding dengan doanya, ya. Memang doanya, misalkan minta ini, tetapi apa yang dia minta tidak terkabulkan, tetapi dia terselamatkan dari musibah yang sebanding dengan doa tadi. Nah, ini juga diantara bentuk pengkabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga pengkabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang berdoa kepadanya, ya, itu ada 3. Ima langsung jenis doa yang dia sebutkan akan Allah berikan, ya. Misalkan dia minta keturunan, langsung Allah berikan keturunan misalkan. Nah, udah lama gak punya keturunan, dia banyak berdoa kepada Allah, ya. Setelah 20 tahun menikah baru punya keturunan, Allah berikan, ya. Nah, jadi langsung permintaan yang dia sampaikan kepada Allah, Allah kabulkan bentuknya. Yang kedua, bisa jadi Allah tidak memberikan langsung di dunia apa yang dia minta, tidak diberikan di dunia, tetapi Allah simpan di akhirat nanti. Nah, jadi pahala dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama hidup di dunia, dia akan menikmatinya nanti di akhirat. Karena Allah menginginkan dia masuk ke dalam surga dan dia menikmati hasil jerih payah dia di dunia. Nah, kemudian yang ketiga, atau bisa jadi, ya, seseorang tidak diberikan sesuai dengan bentuk doanya, ya, atau hajatnya, tetapi dia diselamatkan dari musibah atau bala yang sebanding dengan permintaannya tersebut. Nah, ini diantara bentuk-bentuk pengkabulan doa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana janji Allah tadi. Nah, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Nah, namun tadi jika apa? Nah, dia tidak melakukan penghalang-penghalang yang bisa menghalangi terkabulnya doa. Juga, di antara penghalang terkabulnya doa adalah ajalah, ketergesa-gesaan. Nah, tergesa-gesa, maka ini akan bisa menghalangi terkabulnya doa. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yansibu wajhahu ila Allah yas'aluhu mas'alatan illa a'tahu iyyaha. Imma ajjalaha lahu fid dunya wa imma dakhkharaha lahu fil akhirah ma lam ya'jal."
Tidaklah seorang mukmin yang dia menghadapkan wajahnya kepada Allah, meminta kepada Allah dengan suatu permintaan, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau mengabulkan permintaannya. Imma Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan pengkabulan tersebut di dunia, atau Allah Subhanahu wa taala akan menyimpannya untuknya di akhirat nanti. Yang jelas pasti doa tersebut dikabulkan, ima di dunia ini atau di akhirat nanti. Malam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma'ajalatuh, wahai Rasulullah, bagaimanakah seorang itu tergesa-gesa dalam doanya? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu da'autu wala arahu yustajabuli. Orang yang tergesa-gesa adalah orang yang mengatakan da'autu wa da'autu, aku sudah berdoa, wala arahu yustajabuli, tetapi aku tidak melihat dikabulkannya doa tersebut, ya. Aku sudah berdoa siang dan malam tetapi enggak dikabulkan, ya. Aku sudah berdoa bertahun-tahun tetapi belum dikabulkan. Ini apa? Ajalah, ketergesa-gesaan. Orang seperti ini tidak dikabulkan doanya. Kenapa? Karena dia tergesa-gesa. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal, dan buruk sangka kepada Allah hukumnya haram, dan menjadi sebab tidak terkabulnya doa. Maka hendaklah seorang selalu berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jal, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal ketika doanya belum terlihat dikabulkan, ya. Nah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menyimpan untuk dia di akhirat, karena Allah menginginkan dia masuk surga, sehingga Allah inginkan dia menikmatinya di akhirat nanti. Atau Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari musibah dan bala yang sebanding dengan doanya tadi. Sehingga selalu seorang hamba berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jal, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Nah, dan selalu berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa seorang hamba. Selama doanya tadi bukan doa ithm, doa yang padanya terdapat dosa, ya, dan bukan doa biqati'atir rahim, bukan doa untuk memutuskan silaturahim. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Nah, kemudian sebagai penutup dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kullu da'in yustajabu lahu, lakin tatanawwa'ul ijabah, fataratan taqa'u bi'aini ma da'a bihi wa taratan bi'iwadhihi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, setiap doa itu dikabulkan. Setiap orang yang berdoa pasti akan dikabulkan untuknya. Akan tetapi pengkabulan itu bermacam-macam. Kadang-kadang pengkabulan tersebut sesuai dengan apa yang dia ucapkan dalam doa, ya, apa yang dia minta, naam, dikabulkan sesuai dengan ucapannya atau permintaannya. Wa taratan bi'iwadhihi, dan kadang-kadang dengan gantinya, ya. Allah tidak memberikan sesuai dengan apa yang dia ucapkan dalam doa, tetapi dengan gantinya. Nah, demikian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, taib, maka sudah semestinya bagi seorang muslim dan muslimah untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memperbanyak permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan biasakan diri-diri kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu fakir, selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam perkara-perkara yang remeh. Ya. Nah, dalam perkara-perkara yang remeh, ya.
Nah, misalkan mungkin tali sendal yang rusak, ya, atau apalah yang remeh, ya, yang menurut kita mungkin remeh, maka biasakan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah, ya. Apalagi dalam perkara-perkara yang besar, ya. Agar anaknya menjadi anak yang soleh misalkan, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan, ya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi husnul khatimah, ya. Akhir yang baik dalam hidup, ya. Maka hendaklah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka biasakan diri-diri kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di berbagai macam kesempatan, terkhusus di waktu-waktu istijabah, di waktu-waktu yang dikabulkan padanya doa, ya. Antara azan dan iqamah, di hari Jumat, ya, di sore hari, ya, antara ba'da asar sampai maghrib. Nah, ya, atau menjelang maghrib itu waktu-waktu mustajab. Atau di sepertiga malam terakhir, ya, itu juga waktu-waktu mustajab. Atau ketika berpuasa dia, ya, itu juga waktu-waktu yang mustajab. Atau ketika dia musafir, juga itu waktu-waktu yang mustajab. Nah, dan juga doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Ini juga di antara doa yang mustajab sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Salasu da'awatin la turad, da'watul walid li waladihi wa da'watus shaim wa da'watul musafir. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak, ya. Doa orang tua untuk kebaikan anaknya, yang kedua doa orang yang sedang puasa, yang ketiga doa orang yang sedang safar. Nah, maka biasakan diri-diri kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita dan kemudahan kepada kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.